Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi ya bersama Bang Mimin di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Aksa dan juga Naila merasa sangat cemas ya dengan keadaan Sukma karena saat ini nomor Sukma pun tidak bisa dihubungi sama sekali. Tentu saja saat itu Aksa pun merasa sangat khawatir dan takut jika terjadi sesuatu kepada Sukma. Dan saat itu Aksa pun segera menghubungi Angga dan meminta bantuan kepada Angga untuk mencari Sukma ya. Karena dirinya takut jika ada orang yang berniat jahat kepadanya. Tentu saja saat itu Angga pun akan membantu Aksa ya guys ya. Karena Aksa selama ini selalu baik dan selalu membantu dirinya. Dan sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Tante Yola merencanakan sesuatu hal yang begitu sangat buruk bagi Clara ya guys ya. Dan saat itu Clara pun merasa sangat takut karena dirinya mendengar ada seseorang yang datang, yang dimana saat itu Tante Yola pun langsung mencabut perban mata Clara yang baru saja dioperasi. Tentu saja itu membuat Clara pun begitu sangat terkejut dan memohon kepada Tante Yola untuk tidak melakukan hal ini kepadanya karena saat ini dirinya baru saja dioperasi dan dirinya pun mengetahui jika Tante Yola begitu sangat membencinya ya. Namun saat itu Tante Yola pun tidak peduli sama sekali dan membawa paksa Clara. Dimana saat itu Clara pun berteriak meminta bantuan Pano ya guys ya. Namun sayang saat ini Pano tidak ada di rumah dan saat itulah Tante Yola pun mengatakan bahwa percuma saja Clara berteriak karena saat ini hanya ada mereka berdua di rumah ini. Dan saat itulah Tante Yola pun segera membawa Clara ya guys ya dan meminta mengujang untuk bantu dirinya memasukkan Clara ke dalam mobil. Dimana saat itu Clara pun begitu sangat memohonnya kepada Tante Yola untuk tidak melakukan hal ini kepadanya karena saat ini dirinya baru saja dioperasi. Namun saat itu Tante Yola pun merasa sangat kesal dan emosi dan memukul Clara hingga Clara jatuh pingsan. Dan Tante Yola pun mengatakan bahwa inilah akibatnya jika berani melawan dirinya. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Pak Brata bersama dengan Bara di mana saat itu Bara pun mengatakan bahwa dirinya berharap dan berdoa semoga secepatnya Clara akan cepat sembuh ya dan bisa melihat kembali. Tentu saja itu membuat Pak Barata pun merasa sangat senang dan bangga mempunyai seorang cucu seperti Bara yang begitu sangat baik ya guys ya. Dan di sisi lainnya di mana saat itu Ibu Yola pun meminta Ujang untuk secepatnya pergi ya guys ya. Dimana saat itu Tante Yola pergi, Pak Brata pun kembali ke rumah. Dan sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Aksa berusaha untuk mencari keberadaan Sukma ya guys ya dan dirinya pun begitu sangat mengkhawatirkan keadaannya. Dimana saat itu Aksa pun bertanya kepada semua orang ya namun Aksa belum bisa menemukan titik terang tentang keberadaan Sukma saat ini. Yang dimana saat itu Aksa pun segera menghubungi Ibu Ira dan menanyakan apakah Sukma bersama dengannya. Namun saat itu Ibu Ira pun mengatakan bahwa saat ini Sukma tidak ada di kontrakannya dan mencoba untuk menghubungi Zahra, mungkin saja Sukma ada di sana. Setelah itu Ibu Ira pun segera menghubungi Ibu Intan ya. Namun saat itu Zahra pun mengatakan hal yang sama bahwa Sukma tidak datang untuk menemui dirinya. Dan setelah itu memberitahukan kepada Aksa ya guys ya. Tentu saja itu membuat Aksa dan juga Ibu Ira pun menjadi sangat panik. Dimanakah saat ini Sukma berada? Dan di sisi lainnya di mana saat itu Bara pun langsung menemui Clara ya guys ya dan betapa terkejutnya Pak Brata saat Bara mengatakan bahwa saat ini Clara tidak ada di kamarnya dan Pak Brata pun mencoba untuk menghubungi Tante Yola ya dan menanyakan tentang keberadaan Clara saat ini. Di mana saat itu Tante Yola pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang keberadaan si buta dari gua
sebuah hantu karena saat ini dirinya tengah arisan bersama teman-temannya. Dan setelah itu Ibu Yola pun langsung mematikan handphonenya guys ya. Tentu saja itu membuat Pak Brata pun begitu sangat terkejut dan merasa sangat khawatir di manakah saat ini Clara berada. Dan di sisi lainnya di mana saat ini Pris dengan sengaja mengantarkan Sukma ke kontrakannya guys ya, di mana saat itu Pris melihat sekelilingnya tidak ada satu orang pun ya, dan Pris pun dengan cepat menaruh Sukma yang masih jatuh pingsan di depan teras rumah. Setelah itu Pris pun segera pergi ya guys ya, dan saat itu Aksa merasa sangat khawatir dan dirinya pun merasa lelah ya, telah mencari Sukma kemanapun, namun saat itu Sukma tidak bisa dia temukan dan sebaiknya dirinya pulang terlebih dahulu. Dan betapa terkejutnya Aksa saat melihat jika Sukma ada di depan kontrakannya, dan saat itu Aksa pun segera membangunkan Sukma karena dirinya melihat jika Sukma saat itu jatuh pingsan. Dan tak lama kemudian akhirnya Sukma pun terbangun ya guys ya, dan merasa sangat terkejut kenapa dirinya bisa berada di kontrakannya. Dan saat itulah Sukma pun baru teringat jika saat itu dirinya bertemu dengan Regi, dan saat itu ada yang membantunya yaitu Mang Ujang. Dan setelah itu dirinya pun tidak ingat lagi ya, dan sepertinya Ujang yang telah menyekap dirinya setelah Regi. Tentu saja itu membuat Aksa pun semakin emosi dan mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya akan mencari Regi dan memberikan pelajaran kepada Regi untuk tidak mengganggunya lagi. Namun saat itu Sukma pun mengatakan tidak perlu memberikan pelajaran kepada Regi dan juga Ujangnya karena dirinya pun tidak apa-apa. Tapi sebenarnya Sukma tidak benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ya guys ya, bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Pris. Dimana saat itu akhirnya Sukma pun mengikuti Aksa ya untuk mencari Regi karena dirinya tidak ingin jika terjadi sesuatu kepada Aksa. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Mita sedang terburu-buru ya guys ya, karena saat ini kandungannya mengalami kontraksi. Tentu saja itu membuat Mita pun merasa sangat kesakitan. Dan di saat itulah Regi pun datang dan tanpa belas kasihan dan meminta uang kepada Mita ya. Tentu saja itu membuat Mita pun sangat emosi dan mengatakan kepada Regi bahwa Regi seharusnya bertanggung jawab dan mengantarkan dirinya ke dokter. Namun saat itu Regi pun mengatakan bahwa dirinya sudah melarang Mitaya untuk tidak hamil seperti ini. Dan di saat itu Mita pun mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang sama sekali ya guys ya. Dan saat itu juga Regi pun mengajak Mita untuk bekerja sama menangkap Sukma dan mengikuti semua keinginan Ibu Nova. Dengan begitu dirinya dan Mita bisa mendapatkan uang dari Ibu Nova dan membagi dua hasilnya. Namun saat itu Mita pun tidak peduli sama sekali ya guys ya, dan berusaha pergi meninggalkan Regi. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat itu Fatir pun merasa sangat lega ya karena semua pekerjaannya selesai dan sepertinya ini adalah rezeki untuk anaknya yaitu Zahra. Di mana saat itulah Fatir pun merasa sangat panik saat Zahra mengatakan bahwa saat ini Sukma hilang dan tidak ada bersama dengan dirinya dan juga Ibu Ira dan juga Aksa. Dan saat itulah Fatir pun meminta Zahra untuk tenang ya karena dirinya akan mencarinya. Dan setelah itu Fatir pun mengatakan kepada Ibu Intan untuk menjaga Zahra supaya Zahra jangan panik karena dirinya takut jika Zahra kejang-kejang kembali. Setelah itu Fatir pun bergegas pergi ya guys ya mencari Sukma. Yang dimana saat di tengah perjalanan Fatir pun merasa sangat terkejut karena melihat Mita ya guys ya, dimana saat itu Mita pun begitu sangat ketakutan dan merasakan kesakitan di perutnya karena saat ini dirinya pun tengah dikejar oleh Regi dan tanpa memperhatikan jalan hingga saat itu Fatir pun hampir saja menabraknya. Dan saat itulah Mita pun meminta tolong kepada Fatir untuk mengantarkan dirinya ke dokter ya karena saat ini kandungannya
keduanya mengalami masalah. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.